Halo, selamat pagi teman-teman semua. Pada kali ini, saya akan menjelaskan apa itu unit testing dan UI testing. Video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan asesmen 2 mata kuliah di VPL. Untuk anggota kami, yang pertama ada saya sendiri, Fahmi Imam Syuhada. Yang kedua ada Khari Zakaria, dan yang ketiga ada Anas Mustafa. Jadi apa sih unit testing itu? Unit testing merupakan sebuah pengujian yang memvalidasi unit kode secara individual. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap unit perangkat lunak dapat berjalan sesuai fungsi yang sudah ditentukan. Jadi unit testing ini juga tidak perlu menggunakan atau memerlukan perangkat Android atau emulator untuk menjalankan pengujiannya. Bisa hanya dengan IDE-nya saja gitu. Jadi singkatnya unit testing ini adalah untuk menguji apakah function yang kita buat pada project kita berjalan sebagaimana mestinya. Contoh, kita punya function untuk menghitung panjang lapangan. Apakah benar function itu bisa menghitung panjang lapangan ataukah tidak? Nah, maka dari itu kita membutuhkan unit testing untuk menguji function tersebut. Lalu apa aja sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat unit testing kita sendiri? Yang pertama adalah persiapkan project kalian. Di sini saya menggunakan project Android Studio dengan project mobile apps. Nah, project ini kalian bebas apa saja namanya, apa saja dan tentang apa saja. Asalkan ada function atau class yang ingin kalian tes dari project tersebut. Setelah kalian punya projectnya, yang kedua adalah buat skenario tesnya. Fungsinya apa? Agar kalian tahu function atau kelas mana yang ingin dites dan apa saja yang ingin dites. Contoh, seperti yang ada di kanan ya teman-teman. Contoh, kita ingin mengetes apakah function tambah data di database project kita dapat berjalan dengan sesuai ataukah tidak. Maka yang pertama untuk skenario-nya adalah jalankan main activity. Yang kedua, lakukan aksi untuk menambah data. Yang ketiga, cek apakah hasil sesuai yang diharapkan. Lalu yang keempat, tutup activity. Itu adalah skenario test secara singkatnya. Lalu setelah kalian tahu skenario apa yang ingin dibuat, selanjutnya adalah buat file testnya. Di sini menggunakan Android Studio ya teman-teman. Bisa dilihat di gambar yang kiri. Jadi yang pertama adalah klik Alt Insert pada nama class-nya. Jadi klik Alt Insert pada class main activity, kemudian pilih test. Setelah itu akan muncul window baru seperti yang gambar kanan ini. Jangan lupa pilih JUnit 4 dan sesuaikan nama file serta package-nya. Lalu yang keempat, buat kode untuk tesnya. Jadi nanti setelah teman-teman klik OK dan sudah menentukan namanya, klik OK, maka akan muncul file test baru. Nah, disitulah teman-teman bisa membuat kode untuk tes function teman-teman. Nah, di sini saya mengetes dua function, yaitu adalah function untuk mengambil keliling lingkaran dan untuk keliling persegi. Untuk kodenya banyak sekali untuk unit test. Teman-teman bisa searching di Google, situ banyak sekali, ada assert equals dan lain-lain. Lalu setelah teman-teman buat kodenya dalam file tes tersebut, teman-teman bisa jalankan tesnya dengan cara mengklik run yang ada nanti di file test tersebut. Nah, setelah diklik run, maka unit testing tanpa memerlukan emulator bisa berjalan hanya dengan di Android Studio-nya saja. Nah, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya. Apakah pengujian dari test code yang teman-teman buat itu berhasil atau tidak. Jika berhasil, maka munculnya akan hijau dan tulisan test phase 1. Jika gagal, tulisannya test failed 1, seperti itu. Maka langsung saja kita praktekkan pada project aslinya ya. Di sini saya sudah menyiapkan satu project, yaitu project bangun datar. Jadi saya ingin mengetes apakah function rumus yang saya buat bisa berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Apakah jawabannya benar? Maka yang tadi pertama kita lakukan adalah menyiapkan project, kemudian menuju
function yang ingin kita tes. Misal tadi seperti itu ya, misal kita punya function rumus. Nah, jadi sini ya. Misal kita ingin tes function rumus di sini, bisa dipilih init UI, misalnya langsung kita klik alt insert dan kita pilih yang tes. Nanti akan ada seperti ini, pilih JUnit, isi namanya, dan kita klik OK. Nanti ketika klik OK akan muncul file baru di folder test. Nah, ini saya sudah buat ya. Bangun daftar hitung activity. Di sini saya mempunyai 5 kode. Yang pertama, saya ingin mengetes apakah rumus function lingkaran ini benar sesuai dengan jawabannya. Lalu ada keliling persegi panjang, keliling segitiga, dan keliling jajar genjang. Setelah teman-teman buat, misal kalau keliling lingkaran adalah pi kali r, saya di sini masukin pi-nya berapa, r-nya berapa. Lalu cara mengetes kode yang sudah kita buat adalah tinggal kita klik run di bagian sini, run cat lingkaran. Jadi unit test ini tidak membutuhkan emulator, bisa dijalankan langsung di Android Studio-nya. Kita tunggu sampai dengan selesai, maka nanti akan muncul hasilnya. Nah, ini sudah berjalan ya. Nah, kalau hasilnya seperti ini, test phase 1 artinya benar, artinya rumus keliling lingkaran yang kita masukkan di sini sudah benar. Kita 4396 dikali 3,14, hasilnya adalah 43,96, seperti itu teman-teman. Nah, di sini sama 4 rumus yang lain. Nah, jika gagal atau rumusnya salah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jika gagal seperti ini, harusnya hasil dari keliling jajar genjang itu adalah 36, akan tetapi yang didapatkan 24, berarti masih ada yang salah di dalam rumus keliling jajar genjang kita. Maka kita harus membetulkan function rumus si keliling jajar genjang ini. Singkatnya seperti itu untuk unit testing. Lalu apa bedanya sih dengan UI testing yang ada pada project kita? Maka di sini saya juga akan menjelaskan tentang UI testing. Nah, UI testing ini hampir sama dengan unit testing, teman-teman. Akan tetapi, UI testing seperti namanya berfokus untuk menguji tampilan dari project kita. Maka dari itu, perbedaan yang paling signifikan adalah jika unit testing tidak memerlukan emulator atau perangkat untuk pengujiannya. Sebaliknya, UI testing memerlukan perangkat atau emulator untuk pengujiannya agar kita bisa cek apakah tampilan dari project kita benar muncul pada device user nanti. Seperti itu. Jadi pengujian antarmuka yang akan menekankan pada proses pengujian aplikasi melalui tampilan dan komponen kontrolnya. Seperti ketika kita mengklik sebuah button, apakah ketika diklik sebuah button muncul tampilan baru atau tidak. Nah, nanti kita akan tes menggunakan UI test. Langkahnya tidak jauh berbeda dengan unit testing, sama saja. Jadi yang pertama, kalian bisa mempersiapkan project kalian. Yang kedua, buat skenario test, buat file testnya, buat code untuk tes, dan klik run. Sama persis, hanya berbeda penempatan filenya dan
isi kodenya. Maka langsung saja kita jalankan di project aslinya agar teman-teman lebih. Ini saya sudah menyiapkan project yang berbeda untuk pengujian UI test ini. Saya menggunakan project task reminder seperti itu. Di sini saya sudah buat ya, ada 4 code test, ada 5 code test yang saya ingin kerjakan seperti ini teman-teman. Di sini saya menggunakan project task reminder atau project untuk menambah tugas. Maka dari itu saya ingin mengetes apakah ketika kita menambahkan data pada project ini atau menambahkan tugas, tasknya ini benar muncul di device pengguna. Maka dari itu pertama siapkan projectnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan HP saya. Yang pertama kita buka kemudian sini saya sudah menyiapkan handphone saya. Untuk pengujiannya nah, nanti teman-teman akan lihat perbedaan dari unit testing dan UI testing. UI testing memang berfungsi untuk mengetes antarmuka dari aplikasi kita. Nanti jangan kaget jika HP kita bergerak sendiri. Itu bukan karena hang atau error, tapi dari sistem yang menggerakkan secara otomatis aplikasi kita. Jadi klik run sama seperti itu. Kita tunggu untuk proses loadingnya. Saya pause dulu ya teman-teman. Nah, jadi tadi kita lanjutkan ya. Ketika kita klik run, nanti si unit testing ini akan berjalan di HP kita atau di emulator yang teman-teman gunakan. Seperti ini. Jadi jangan kaget kalau HP kita bergerak sendiri seperti ini. Nanti dia langsung otomatis ke aplikasi kita, mengisi tampilan yang kita inginkan. Nah, nanti tasknya udah tampil, artinya berhasil. Lalu ada notif alarm, berarti functionnya berhasil, seperti itu. Nah, contoh bisa lihat sini ya, test space artinya 1 hijau, berarti UI yang kita ingin tampilkan berhasil. Si tasknya tampil di home setelah kita tambahkan data di database. Lalu teman-teman bisa buat 4 code test lainnya. Di sini saya sudah buat untuk halaman 2, halaman 3, halaman 4, dan halaman 5. Seperti itu. Jadi gimana kalau contoh yang gagal dalam UI testing? Kita klik test, insert 5, kemudian kita klik lagi di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, jika ini adalah tes yang gagal, nanti akan bergerak sendiri. Nah, gagal dikarenakan ada salah input di dalam function tadi. Jadi si tasknya tidak tampil di home activity kita. Jadi seperti itu. Kalau berhasil warnanya hijau, kalau gagal warnanya merah.
Berarti teman-teman semoga bisa diaplikasikan sendiri untuk proyek teman-teman nanti ke depannya. Jangan sungkan untuk bertanya dan mencari tahu di internet. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.